Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rindra Dinan Maulana dari Manajemen 23B dengan NPM 234111144. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan barang yang ditawarkan dalam tingkatan harga tertentu. Pengertian keseimbangan pasar juga berarti harga barang yang ditawarkan sama dengan harga yang diminta oleh pembeli. Proses terbentuknya keseimbangan pasar. Harga keseimbangan terjadi ketika pasar tidak mengalami kelebihan penawaran maupun permintaan. Kondisi tersebut dapat dinyatakan dengan rumus keseimbangan pasar berikut. Permintaan atau demand sama dengan penawaran atau supply. Jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran sama dengan jumlah keseimbangan. Harga permintaan sama dengan harga penawaran sama dengan harga keseimbangan. Jika digambarkan melalui sebuah kurva, keseimbangan pasar akan terjadi apabila muncul perpotongan antara garis permintaan dan penawaran. Contoh soal keseimbangan pasar. 1. Diketahui fungsi permintaan telur ayam di pasar atau QD sama dengan min 0,5P ditambah 20. Apabila harga telur ayam 2000 per butir, maka jumlah yang ditawarkan 100 butir. Ketika harga naik menjadi 2.400 per butir, telur yang ditawarkan naik menjadi 200 butir. Harga keseimbangan pasar berdasarkan data tersebut adalah A. 140, B. 210, C. 420, D. 510, E. 560. Jadi kita tahap selanjutnya ke penjelasannya. Jadi di contoh soal tersebut di dalam PPT yang sudah diketahuinya yaitu fungsi permintaannya atau QD sama dengan min 0,5P ditambah 20. Kemudian harga sebelum perubahannya atau P1 sama dengan 2000. Kemudian yang diketahui lagi jumlah penawarannya sebelum perubahan atau Q1 sama dengan 100 butir. Kemudian harganya setelah perubahan atau P2 sama dengan Rp 2400. Kemudian yang diketahui lagi jumlah penawaran setelah perubahan atau Q2 sama dengan 200 butir. Nah, jadi di sini kita akan mencari keseimbangan pasar. Rumus keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS. Nah, karena di sini QS atau fungsi penawarannya belum diketahui, jadi kita di sini mencari QS terlebih dahulu. Mencari QS menggunakan rumus persamaan garis lurus. Kenapa kita menggunakan rumus persamaan garis lurus? Karena di sini kita sudah dikasih tahu P1, Q1, P2 dan Q2-nya. Jadi kita memakai rumus persamaan garis lurus saja biar mudah gitu. Rumus persamaan garis lurusnya yaitu Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Nah, jadi ini rumus persamaan garis lurusnya. Karena kita mencari QS, nah jadi tinggal dimasukin aja yang diketahuinya tadi di atas tadi ke dalam rumus. Q sama dengan Q1-nya tadi 100 per Q2-nya tadi 200 kurang 100 sama dengan P min P1-nya tadi 2000 per
P2-nya 2400 dikurang 2000. Nah, jadi kita kurangin yang bisa dikurangin yaitu Q min 100 per 200 kurang 100 sama dengan P min 2000 per 2400 dikurang 2000 yaitu 400. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, jadi yang kita lakukan yaitu kali silang. Jadi 400 Q min 100 sama dengan 100 P min 2000. Karena perkalian ini terlalu besar, jadi kita kalikan saja atau kita bagi sama-sama kedua sisi dibagi 100 biar perkaliannya nggak terlalu besar. Jadi kita bagi 100 saja. Ini 400 dibagi 100 yaitu 4. Jadi Q min 100 sama dengan 1 P min 2000. Nah, jadi kan karena ini sudah enak dikalikan dan kecil juga, jadi kita langsung kaliin aja. 4 dikali Q sama dengan 4Q. 4 dikali min 100 dan min 400 sama dengan 1 dikali P 1P, 1 dikali min 2000 min 2000. Setelah itu karena di sini setelah itu kita di sini menggunakan sistem aljabar. Karena di sini ada konstantanya sama, maka kita bisa menjumlahkannya. Nah, tapi di sini kan variabelnya beda. Di sini Q, di sini P. Jadi kita nggak bisa menjumlahkannya. Jadi kita langsung aja menjumlahkan konstantannya saja. Yaitu pertama 4Q sama dengan 1P min 200. Yang konstantan 400 tadi pindah ke seberang. Jadi yang tadinya negatif jadi positif. Plus 400. Jadi kita jumlahkan saja. 4Q sama dengan 1P min 200 ditambah 400. Jadi sama aja kayak 2000 dikurang 400. Jadi minus 1600. Nah, jadi karena kita di sini mencari QS, jadi hasilnya QS sama dengan 4 ini kita pindahkan ke seberang. Jadi 1P per 4 min 1600 bagi 4. Jadi QS sama dengan 1/4 atau 0,25P min 1600 dibagi 4, 400. Jadi QS-nya sudah diketahui atau fungsi penawarannya. Fungsi penawarannya yaitu 0,25P min 400. Oke, jadi yang terakhir yaitu kita mencari keseimbangan pasarnya. Rumus keseimbangan pasar tadi yaitu QD atau fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran atau QS. Karena kita udah mencari QS-nya tadi dan QD-nya sudah diketahuin, jadi kita masukin aja. QD-nya tadi min 0,5P ditambah 20. Sedangkan QS-nya tadi 0,25P
min 400. Nah, jadi kita di sini melakukan penjumlahan aljabar aja, yaitu variabel sama variabel, konstanta sama konstanta. Jadi kita pindah ruas gitu ya. Jadi kita langsung aja min 0,5p. Di sini 0,25p pindah ruas, jadi min 0,25p. Nah, di sini konstantanya plus 20. Kita tulis dulu di yang kanan ini min 400 plus 20 pindah ke sebelah, tadinya plus jadi negatif, jadi negatif 20. Jadi kita jumlahin aja min 0,5 min 0,25, jadi min 0,75p sama dengan min 400 min 20, jadi min 420. Jadi P sama dengan min 420 dibagi min 0,75. Karena ini negatif, jadi negatif 420 bagi 0,75 yaitu 560. Jadi ini hasil keseimbangan pasarnya. Semoga dengan penjelasan ini semakin ngerti ya. Tapi kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan pasar adalah faktor penentu dalam penetapan harga, di mana untuk mencapai hal tersebut, Anda perlu mengetahui tingkat penawaran dan permintaan. Terima kasih.